I was so young, I have nothing to lose. Aku selalu mikir lebih mending nyesel melakukan sesuatu daripada nyesel tidak melakukan sesuatu. Kalau ada catering yang juga timnya besar, tapi kita di situ ada satu kepala, bisa dibilang itu chef di catering tersebut. Saya senang kalau dibilang tukang masak. Semua chef adalah tukang masak, dan semua orang yang suka crafting makanan itu adalah tukang masak. Sama kayak saya tukang masak. Kerja itu bukan cuma untuk uang, tapi untuk kebebasan. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Kali ini super spesial karena Ngobrol Sore Semaunya live on stage supported by Oppo Find and to Flip datang ke kota ketiga yaitu Bandung. Dan sekarang Ngobrol Sore Semaunya live on stage langsung di Oppo Find and to Flip pop-up store yang berlokasi di Atrium 23 Pascal Shopping Center Bandung. Flipping better with Oppo. Oppo Find and to Flip dibekali engsel generasi terbaru yang tidak hanya lebih kuat namun juga menjamin layar bisa tertutup sempurna dan juga menawarkan layar minim lipatan. Selain itu, Oppo Find and to Flip memiliki cover screen terbesar dengan ukuran 3,26 inch untuk mempermudah aktivitas seperti melihat notifikasi dan mengakses smart widgets tanpa harus selalu membuka smartphone. Oppo Find and to Flip dilengkapi kamera utama 50MP sensor Sony IMX890 berkolaborasi dengan Hasselblad untuk menghasilkan hasil foto kualitas tinggi. Oppo Find and to Flip memiliki kapasitas baterai 4300 mAh terbesar dibandingkan produk lipat lainnya serta charging cepat 44 watt SuperFu yang dapat mengisi 50% hanya dalam 23 menit saja. Jadi jangan ragukan ketahanan produk dari Oppo Find and to Flip karena menggunakan bahan Generation Flexion Hinge terbaru yang dipilih secara khusus. Dan bintang tamu kita kali ini super spesial, dia adalah chef wanita Indonesia yang sering tampil di televisi Indonesia dengan bakat memasaknya yang luar biasa. Jadi yuk kita ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bandung. Udah lama nggak jumpa, terakhir kali jumpa itu kapan ya? Kayak udah lama banget, 2 tahun lalu kayaknya. Jadi senang bisa bertemu sama teman-teman lagi di Bandung. Dan senang sekali karena ini adalah merangkaian dari Ngobrol Sore Semaunya live on stage terakhir di kota Bandung. Bersama Oppo pastinya. Dan gak usah lama-lama, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama bintang tamu kita yang super special hari ini. Mari kita sambut bareng dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Chef Renata. Halo. Halo, Apa kabar? Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Kita berarti ini adalah pertemuan kedua kita ya? Iya, pertama kali ketemu kita ada di dalam box. Betul, di dalam Kan? box syuting Oppo juga. Yes. Oke, aku senang banget karena hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dan ngulik-ngulik cerita kamu. Tapi sebelumnya, apa yang paling berkesan sejauh ini di tahun 2023? Time goes very fast ya, kadang 2-3 tahun tuh nothing ya. Betul. Nggak berasa, susah sih kalau 2023 aja soalnya harus kayak 5 tahun belakang gitu ya kan. Jadi ada nggak momen yang paling berkesan di 2023 so far?
Belum ada, Belum ada. belum ada. Soalnya semuanya berkesan, jadi nggak ada yang Semuanya paling. berkesan ya? Iya. Oke. Jadi aku tuh penasaran banget kemarin pas kita bikin skripnya bareng-bareng. Sebenarnya sebelum jadi chef dan jatuh cinta mungkin sama industri ini, Ya. waktu kecil cita-citanya apa? Emang udah mau jadi chef? Mau jadi koki. Mau iya. jadi, oh ya? Tapi mungkin pas masih kecil kan masih nggak familiar sama dunia industri F&B itu seperti apa. Iya. Jadi cuma bilang mau masak dah gitu aja. Apa yang waktu itu bikin jatuh cinta pertama kali sama masak? Seru sih, menyenangkan. Soalnya masak itu kan agak-agak apa ya? Itu kegiatan yang perlu fokus, Iya. agak kayak berenang gitu. Kalau Iya. orang lagi berenang udah nggak bisa megang HP atau nggak sambil apa. Oke. By the time udah you're on it kan. Iya. Ini fokusnya. Terus Oke. biasanya kan ada banyak yang dikerjain. Jadi benar-benar it's distracting. Oke. Itu juga teamwork gak sih sebenarnya? Teamwork lah. Teamwork banget ya? Iyalah. Apalagi kalau di profesional ya itu Iya. benar-benar very it's a teamwork. Oke, sebelum kita ngomongin jauh soal industri F&B dan aku juga nanti akan nanya-nanya soal mentalitas seorang chef ya. Kita main game dulu biar makin hangat sis. Oke. Jadi intinya ini adalah pertanyaan, kamu jangan nyontek dong sis. Oh, nggak boleh ya? Gak boleh. Kamu harus jawab cepat ya. Kamu harus Aduh. jawab cepat, jangan mikir. Deg-degan. Oke, ready? Iya. Oke. My comfort food is Tahu. tahu diapain? Semuanya, tahu goreng, tahu bakar, tahu pepes, sapu tahu semua. Emang suka tahu aja. Kebalikan aku gak suka tahu lagi. Ih, suka banget, enak banget. Kau suka tahu ya? Kayak makan Oke. bantal gitu. Oke. Hidangan yang paling sulit dimasak. Ikan fugu. Gaji pertamaku sebagai chef. Nggak digaji. Bentar. Oke, Pertama CSR kali ya. kerja belum digaji, iya. Oke. Dapat tips-tips aja. Aku paling grogi kalau di situasi seperti. Masak terus banyak kamera gitu. Oh ya? Nah, Oke, nanti aku mau nanya-nanya lebih soal itu. Kalau saya tidak berprofesi sebagai chef, saya akan menjadi. lucu ya, ini pertanyaan sering banget ditanya. Terus Dan kamu jawabnya setiap apa? ditanya ini Beda. jawabannya beda-beda. Oke, jadi kali ini kamu jawab Aku apa? kayaknya mau Hari ini moodnya mau jadi apa? mau jadi apa ya? Bisnis deh. Oke, business woman ya. Nah, bisnis properti. Nah, Oh, random. bisnis properti. Random aja. Nanti juga besok ditanya beda lagi. Beda lagi, Nah, oke. Hal yang paling bikin bete saat di kitchen adalah Bete saat di kitchen banyak ya. salah satunya apa? Yang paling bikin bete banget? Kalau ada tamu yang mungkin jahat ke pelayan, nggak suka benar. ke employee gitu. Iya. Nah, Males ya, sebel. ya sebel kok digituin Iyalah, sih kan benar, nggak punya jahat etika. banget sih gitu. Oke. Kebiasaan aneh saya yang tidak banyak orang tahu adalah Suka basahin kaki, oh, telapak interesting. kaki. Jadi kalau ada kolam-kolam itu pasti Masukin. kayak seneng kucuk-kucuk. Oke, menarik. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke saya adalah Kerja itu bukan cuma untuk uang tapi untuk kebebasan. setuju. Oke. Terakhir, menurut saya kebahagiaan adalah Cukup, oke. cukup semua. Oke. Cukup disayang, cukup menyayang orang, Apakah cukup semuanya. udah ada di titik cukup? Cukup. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini terakhir kayaknya kita akan sama nih jawabannya. Saya nggak bisa pergi kemana-mana tanpa apa? Ya HP lah. HP ya. Di Kamu kantong. menggunakan HP apa? Ya, inilah. Sama ya kita. Ungu ya. Aku yang ungu, kamu suka yang hitam ya? Aku lebih suka yang ungu. Iya Apa sih. yang kamu paling suka dari HP ini? Dari Oppo N2 Flip? Banyak banget. Ini menyenangkan soalnya kan kalau misalnya lagi masak, terus kadang-kadang kan lagi mau foto. Ribet terus ini ya. Iya bisa Iya, bener kayak sih. video. Bener. Terus aku kadang paling- suka males buka kan. Iya, jadi bisa dari widget aja kan? Bener. Dan yang paling aku suka cepat banget ngecharge-nya. Baterainya Baterainya. baterainya nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Jadi itu sangat membantu kita. Oke. Chef tadi kan udah sempat ngomong bahwa nggak suka masak kalau diliatin banyak orang atau banyak kamera. Orang Ya, sama kamera beda loh. Oh beda ya? Lebih Nah. orang apa kamera? Lebih nggak nyaman yang mana? Mungkin dua-duanya karena ya kan kamera juga dibawa orang. Oke, nah chef, tapi kan sekarang Chef Renata kan dikenal sebagai celebrity chef, ya kan? Nyaman nggak dengan sebutan celebrity chef? Sudah bertahun-tahun dibilang
Dibilang suka sih enggak, nyaman tapi bukan berarti bermasalah ya, karena memang faktanya begitu. Iya benar. Jadi bersyukur lah karena kan pasti Bersyukur. banyak Awalnya good kan, things dari situ kan. awalnya aneh aja kan dengarnya celebrity chef gitu. Iya. Celebrity chef apa sih gitu kan, ngapain sih? Tapi ya memang kenyataannya begitu. Jadi Tapi sekarang sudah mulai terbiasa. mulai terbiasa. Tapi waktu awal tuh ada keinginan nggak untuk jadi kayak quote unquote celebrity chef gitu? No. Nggak ada ya? No. Terus apa yang membuat waktu itu turnovernya akhirnya willing atau mau? Emang dulu kan 100% di industri aja ya. Iya. Was doing events lah, catering dan lain-lain. Dan prosesnya tuh nggak panjang kan, banyak yang nanya awalnya bisa terjun ke TV tuh kayak gimana, prosesnya apa aja, Iya. perjalanannya apa aja. Iya. Dipikir-pikir ceritanya tuh pendek gitu, singkat. Lagi sibuk kerja, ditelepon, halo datang deh ke sini. Datang. Terus diajak, udah sesimpel itu gitu. Oke. Dan waktu itu pertama-tama nyaman gak sih chef? Pertama-tama ragu karena takut jadi nggak fokus sama bisnis atau industri yang lagi dijalanin. Iya. Soalnya I know itu sibuk kan, itu pekerjaan yang sibuk dan industri yang sangat berbeda. Betul. Sama yang waktu itu lagi aku Dijalanin. jalanin. Ya. Tapi waktu itu akhirnya mau karena umur. Oh oke, interesting. Kenapa tuh umur? Apa faktornya? Karena aku masih semuda itu. I was so young, I have nothing to lose. That's true. Daripada nggak nyoba dan nanti nyesel Iya, kan? aku selalu mikir lebih mending nyesel melakukan sesuatu daripada nyesel tidak melakukan sesuatu. Setuju. Kalau memang udah terjun terus ternyata nggak suka, terus kenapa, aku ngitung umur. Sekarang berapa sih, masih kayak 24, 25. Dijalanin 5 tahun aja ntar juga selesai 30. I still have time gitu, mau ngapain I aja. agree. Tapi ngomongin soal penyesalan, ada nggak satu hal yang waktu itu chef nggak lakukan dan sekarang akhirnya menyesal? Nggak ada, semuanya Nggak ada ya? dilakukan. Tapi how do you have that mindset? Apakah itu selalu ada di mindset lo dari dulu? Karena it's scary loh. Maksudnya ini mungkin beda ya. For me it's a bit scary to open a lot of opportunities. Gue nggak tahu resikonya apa dan gue bisa selalu menghitung nih kira-kira apa ya resiko gue gitu. Tapi kadang-kadang I wish gue lebih open minded untuk kayak berpikir seperti lo gitu, bahwa itu kan dulu ya. I think ya orang itu pengaruh sama umur juga. Soalnya gue juga notice some changes gitu. Semakin gue bertambah umur, semakin hati-hati. Ya kan. Kalau dulu baru selesai kuliah, baru awal-awal kerja, emang apa sih yang mau kehilangan? Uang juga nggak punya, apa yang mau hilang? Aset juga nggak punya gitu kan. Kalau stepnya salah emang apa yang bisa hilang ya kan? Kalau tapi sampai as you grow older ya. As you grow older mungkin sekarang lebih hati-hati because I have things to lose ya kan. Yang kalau kenapa-kenapa saya nggak mau ini kehilangan. Oke. Apa hal yang paling kamu takut kehilangan? Orang. Oke. Orang-orang yang disayang. Oke. Your support system ya. Support Aduh, system. karena is very important sih. Iyalah. Kayak contoh misalnya udah pilihan kan sekarang mau ambil pekerjaan kayak gini. Iya. Terus mikir, kalau misalnya ini pekerjaannya ternyata harus gue untuk pergi keluar kota lama atau enggak ini tipe pekerjaan yang ini pagi sampai malam. I have things to lose now, ya kan? Gue bisa relasi sama pasangan atau sama keluarga jadi susah. Semakin kita tua juga mungkin kita nggak tahu orang tua sampai berapa lama lagi. Betul, ya kan? betul. Nah, berarti apa kalau misalkan aku tanya apa yang paling berubah sebelum dan setelah nama kamu muncul di publik? Kamu ngerasa kayak ada pressure lebih kah? Atau kayak merasa ada tanggung jawab lebih? Atau? So far sih aku berusaha untuk just try to be myself aja ya. Maksudnya nggak pernah nyoba untuk menjadi apapun yang not myself. Oke. Ya kalau misalnya perubahan situasi ya pasti ada. Betul. Normal. Iya, tapi itu penting banget sih karena sekarang tuh kayaknya gara-gara ada social media dan tuntutan banyak orang ya dengan pressure. Kadang-kadang kita suka lose our authenticity ya, padahal itu yang paling penting kan sebenarnya.
Nah, kalau talking about this industry, the F&B industry, sekarang sebenarnya ekosistem industri kuliner tuh seperti apa sih Di Indonesia di ya, Indonesia, khususnya di Indonesia? meriah, itu tuh Lagi seru-serunya ya. festif, beda gitu. Kalau misalnya di beberapa tempat di luar negeri kan mungkin kotanya lebih kecil, F&B industri itu apa sih, restoran ya Ya. kan? Di sini kan dari restoran yang dari hotel bintang 5, dari yang fine dining, restoran, bistro, kafe, kaki lima, Betul. gerobak, mas-mas gorengan, rumah makan, semuanya itu udah it is industri F&B gitu. Iya. Dan orang Indonesia tuh suka makan. Betul. Orang-orang yang biasa makan di restoran mewah, Ya, mereka juga makan di kaki lima kok. ya. Ya kan? Betul. Betul. Jadi marketnya itu jauh lebih luas dan beragam dan kompetitif gitu. Oke. Makanya tadi I said meriah. Meriah banget ya. Hmm. Tapi again kan sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang mau masuk ke F&B business. Yes. Tapi banyak juga yang gagal, chef. Karena ternyata it's not that easy untuk bisa masuk di bisnis F&B. Sebenarnya gimana sih caranya kalau misalkan kita mau buka restoran gitu ya, atau kita mau bisnis atau ada di industri ini? Apa yang value yang kita punya? What do we need to consider yang paling penting? Susah sih, it depends what type of business. Oke. Tapi mungkin sekarang banyak juga orang yang benar-benar mau langsung gitu. Ya. Aku mau langsung buka bisnis sendiri gitu. Ya. Belum pernah ngapa-ngapain, belum pernah kerja Belum sama ada orang. experience. Belum ada experience apa-apa. Saya mau langsung jadi entrepreneur gitu. Ya. Ya pasti susah Ya. gitu. Pasti ada saingannya. Mungkin ada beberapa yang jalannya beda gitu Ya. kan. Tapi kan nggak bisa di-compare kayak gitu. Oke. So, Chef, tapi aku penasaran sebenarnya kalau misalkan mau jadi seorang chef gitu ya. Ada gak sih syarat atau ketentuan tertentu yang kayak lebih ke mentally gitu? Yang harus kita persiapkan? yang nomor satu leadership yang pasti ya. Oke. Soalnya kegiatan memasak sama profesi chef itu memang ada hubungannya. Tapi Oke. itu bukan jadi satu entitas Oke. gitu. Banyak orang bisa masak bukan berarti jago masak harus jadi chef. No, itu beda. Menarik, oke. Gitu. Menjadi chef apalagi di bidang industri ya, di industri F&B profesional harus punya tim, harus bisa delegasi, harus bisa organize semuanya itu, ngitungin COGS-nya, mendapatkan respect dari semua karyawannya, untuk delegate semuanya, and on top of that masak, ya kan? Oke. Jadi bukan berarti jago masak Bisa. jadi chef gitu, Iya. enggak juga gitu. Oke. Itu ada end to end-nya ya. Banyak ya. Iya, Tapi it's aku kan different. kamu kan udah punya experience bekerja di bukan cuma di Indonesia gitu kan. Pernah di salah satu restoran di Paris gitu. Waktu itu aku penasaran kenapa kamu mau balik ke Indonesia. Kalau saat itu, ini jujur ya. Jujur ya, kenapa mau balik ke Indonesia? Karena kan di sana pasti juga meriah juga. Jujur ya. Jujur. Di saat itu kan masih muda banget ya. I was 21 loh. Oke, 21 ya. Itu balik ke Indonesia karena emang visanya habis. Jadi bukan karena mau balik ke Indonesia ya. Enggak, di umur segitu tuh kita lagi haus sama pengalaman. Iya. Emang waktu itu tujuannya kerja di luar negeri bukan buat settle di sana. Oke. Pengen cari pengalaman. Jadi kalau abis dari sini bisa melamar kerja di Australia terus diterima, maunya kerja di New Zealand, coba pengen ngerasain budaya kerja di sana kayak gimana, style-style makanan yang beda, Betul. cara mereka punya bisnis juga kan beda-beda. Jadi emang it was all about pengalaman, experience. Nah, dengan pengalaman kamu di banyak negara gitu ya, kamu bisa ngelihat industri di sana dan segala macam. Apa menurut kamu yang bisa kamu ambil dan kita aplikasikan di negara kita? Disiplin kerjanya. Disiplin kerja ya? Iya, mungkin karena ini di luar, ini kan negara ada banyak ya. Jadi kita ngomongin mungkin negara-negara yang aku pernah. Iya, betul. Kan? Mungkin di sana tidak semudah di Indonesia untuk menjadi entrepreneur. I agree. Tidak seinstan dan cepat itu. Iya. Betul. Di sana nggak segampang itu, pengen makanan tinggal tek pencet terus datang dan harganya terjangkau. Iya. Enggak.
Di sana nggak mau buka bisnis tinggal tek bikin PT apalah gini-gini terus jadi gitu. Iya. Enggak Iya. segampang itu. Jadi di sana masih menganut sistem Prosesnya kerja. panjang. Prosesnya itu panjang, kerja dari bawah, buktikan kemampuan kepada perusahaan itu pelan-pelan gitu. Oke, teman-teman aku mau ngasih kesempatan jadi biar aku nggak cuma nanya sendirian karena by the way ini kita juga akan ada di YouTube dan di platformnya CXO, tapi kita nggak lupa sama teman-teman yang datang hari ini. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan pertama, silahkan. Tanya Mas yang ini yang paling semangat dan paling pertama nih. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Putri. Kenalin aku Vito, aku mahasiswa. Aku punya beberapa pertanyaan nih buat Chef Renata dan Mbak Putri. Pertama buat Chef Renata. Tadi kan Chef bilang ekosistem F&B di Indonesia itu meriah. Banyak banget macem-macemnya. Kadang aku scroll TikTok pun keluar nih makanan ini. Oh kayak ini buat bisnis cakep deh. Itu bahkan se-impulsif itu. Itu gimana sih patokan biar kita bisa nentuin kalau oh ternyata ini yang cocok buat aku itu loh. Ini yang sesuai sama aku itu ternyata ini. Kalau pertanyaannya bingung mau ke arah yang mana, pasti balik lagi itu semua pilihan kamu ya kan. Apa yang cocok di kamu? Kamu ini bisnis tujuannya buat apa? Kamu pengen bisnis cepat dengan tujuan for profit, tapi apakah kamu punya passion di kuliner tertentu yang kamu jelas gitu mau itu? Karena misalnya kamu mau bikin restoran mewah nih, oh dengan course meal, set menu, bla 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 bla. Restoran-restoran mewah kayak gitu secara profit udah pasti kalah sama restoran franchise. Udah pasti, yang cabangnya ratusan itu di mana-mana, secara uang pasti kalah. Tapi it's a passion project, ya kan? Dijalankan dengan senang hati dan nanti pelan-pelan bisa ada cabang lagi 1, 2. Jadi tergantung arahnya mau kemana. Oke, next. Boleh deh, Ibu itu. Ya, terima kasih Chef Renata, Halo. kesayangan aku. Ini saya sebetulnya di rumah itu suka masak ya, buat yang hajatan. Terus kan yang bilang catering gitu ya Mbak. Catering. Nah, kadang kalau di kampung itu kan bukan catering, tukang masak gitu. Iya. Apa bedanya masak di rumah buat kampungan gitu sama yang catering? Nah, terus nanti gini. Apa ini sebetulnya namanya chef catering apa tukang masak gitu. Kalau tukang masak kan sama-sama ya. Kalau sebetulnya sama, tukang masak itu catering ya, yang pemasak catering. Tapi apa bedanya gitu. Oke, bedanya chef sama tukang masak. Ini sebenarnya permainan bahasa kalau buat saya ya. Chef itu kan kalau diambil dari kata dasarnya itu diambil dari kata chief. Kayak atasan ya kan, karena dia punya Leader ya. dia kayak leader di satu kelompok, satu tim, karena biasanya kalau dapur besar itu timnya besar. Jadi sebenarnya kalau ada catering yang juga timnya besar tapi kita di situ ada satu kepala yang mendelegasi semuanya, mungkin dia yang mendesain menunya juga dan semuanya, bisa dibilang itu chef di catering tersebut. Tapi chef juga tukang masak. Semua chef tukang masak. Tukang itu kalau diambil kata aslinya dia nggak jauh sama pengrajin. Saya senang kalau dibilang tukang masak, lo benar. Tukang kayu itu pengrajin kayu yang bekerja dengan tangan, crafter. Tukang masak adalah pengrajin kuliner. Semua chef adalah tukang masak dan semua orang yang suka crafting makanan itu adalah tukang masak. Sama kayak saya tukang masak. Oke. 3 pertanyaan terakhir dari aku nih chef sekarang. Ren aja deh kayaknya. Ren ya, jangan chef ya. Aneh ya, kayak lagi di dapur gitu. Sis lah aja aku sis. Oke. Dulu tuh kan kalau misalkan banyak, kalau misalkan ini apa namanya, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan ini masih ada stigma ini, stigmanya adalah kalau nyari pasangan, misalnya ngomong ke cowok gitu ya. Kalau cari pasangan tuh carilah pasangan yang bisa masak.
Kan bisa ada stigma-stigma seperti itu. Ya. Jadi ada stigma di mana ya pasti kalau perempuan itu harus bisa masak atau bisa masak gitu. Ya. Maksudnya itu basic skills yang harus kita punya. Tapi kenapa justru industri kuliner Indonesia itu masih didominasi oleh chef laki-laki? Oke. Bukan Chef. Indonesia aja sih kayaknya. Semua, In- seluruh dunia. Secara general. Benar, secara general. Ya. Itu kenapa sebenarnya, sis? Ya, mungkin kita melihat stigma memasak itu perempuan Boleh. karena di kepala kita itu kan rumah tangga. Iya, Kalau untuk di rumah tangga stigmanya itu perempuan yang Perempuan yang masak. masak. Karena biasanya ibu rumah tangga itu juga tugasnya banyak kan. Ibu rumah tangga itu kayak chef di rumah tersebut sebenarnya. Dia harus mengelola semua bahan. Ya kan, dia mungkin ada ngitung food cost, ada uang belanjanya. Terus dia harus sekeluarga ada berapa gitu anaknya, dia udah ngatur. Tapi itu sama sekali berbeda dengan di industri yang profesional. Sama sekali berbeda. Makanya kalau saya mikirnya mungkin karena jamnya, oke. jam kerjanya. Jam kerja. Sebagai di industri dapur itu very very long hours. Dan keras banget juga ya. Pagi sampai malam gitu. Oke. Jadi mungkin lebih banyak peminatnya jadinya lebih ke Laki-laki. laki-laki. Mungkin. Oke. Tapi itu dulu. Sekarang sudah Lebih baik. lebih banyak. Tapi kalau di Indonesia sendiri secara equality-nya Mhm. di industri kuliner tuh udah bagus belum? Sis, menurut kamu atau masih Equality dalam hal apa nih? gender equality di dapur gitu. Perempuan dan laki-laki tuh equal. Oh, of course. Equal itu bukan berarti sama rata ya. Betul, Maksudnya semua karyawan akan dihargai sebesar kemampuannya. betul. Dan punya opportunity yang sama dong. Punya opportunity yang sama. Soalnya pernah juga gitu kan saya dengar lah. Ya. Apa ada, tuh? Ada kayak perempuan gitu. Oh, saya di sini gini-gini. Saya kerja udah keras apalah bla bla bla. Oh. Tapi tetap aja saya nggak bisa naik-naik. Sedangkan si ini gini-gini. Bisa Ini naik. pasti karena saya perempuan apalah ini gini-gini. Dan akhirnya saya kerja bareng dan I have to say enggak itu karena kualitas kerja kamu. Gitu. Memang kualitas kerja kamu tidak sebagus dia. Simple as that. Mikirnya Iya. nggak usah banyak. Betul, Gitu. betul. Tapi kadang-kadang isu-isu kayak gini juga suka dijadiin drama juga Suka sih ya, dijadiin Sis. drama. Iya. Tapi bukan berarti isu ini beneran nggak ada Betul, ya. Yang betul. belum equal itu memang Banyak, ada, memang betul. ada. Tapi ya kita mungkin harus lebih tahu diri lah. Our capability itu segimana, our value to the company itu seperti apa. Kalau memang sudah jelas-jelas, ini kayaknya ada something yang kurang fair nih di sini. Baru mungkin boleh dipertanyakan. Speak up, oke. Ya. Nah, Sis, tapi challenge terbesar bekerja menjadi seorang chef tuh apa? Dan ada nggak kejadian yang kayak paling berkesan gitu terkait hal itu? Kebanyakan sih pas masih di Paris ya, lebih ke jamnya. Jamnya ya? Waktu itu sempat magang padahal ya. Sempat magang di satu restoran. Ya saya pengen banget di hire. Gue pengen banget di hire di situ untuk bisa Ya. jadi employee tetap gitu. Dan saat itu emang dapet restorannya itu yang kerjanya kayak orang gila semua lah gitu. Yang bener-bener pagi jam 6 tuh udah di Di sana, sana. prepare sampai siang, jam 2 siang istirahat, balik lagi jam 4 sore, terus lanjut kerja lagi sampai semua tamu pulang. Oke. Semua tamu wine belum kan mereka ada yang nge-wine dan Iya. lain-lain bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu. Terus besok mulai lagi. Jam Long 7 pagi hour. udah di situ lagi. Itu kayak gitu. Terus of course sempet kepikiran, ini semua dapur begini gak sih? Kayaknya gue salah pilih profesi deh gitu. Sobat berpikir aduh kayak jalur yang salah nih. Dan ternyata enggak, tidak semua dapur seperti itu. Itu adalah the worst case scenario. Kan Oke. semua bisnis pasti lagi goalnya beda. Maksudnya emang mereka lagi mengejar bintang gitu. Mereka lagi ngecer banget dan Iya. mungkin emang timnya kurang, adalah. Itu berkesan, Itu berkesan ya. Itu jadi yang bikin mikir ulang ya. mikir ulang gitu. Ini kalau misalnya 10 tahun gini kayaknya enggak deh gitu. Cukup. Ternyata enggak kok. Emang buat mereka pun enggak selama itu seperti itu. Apa harapan kamu untuk industri F&B di Indonesia khususnya? Selalu sportif. Oke. Selalu kompetitif itu bagus, tapi sportif juga harus. Juga penting ya. Kita kan di sini semuanya kompetisi sehat. Betul. Semuanya Harus saling saling mendukung. support dan dukung. Dan biasanya kalau anak-anak sesama industri tuh udah kayak temen ya kan. Ya.
Dan kalau misalnya kita bisa kerja bareng, apalagi dengan pelan-pelan mengedukasi orang-orangnya juga melalui makanan, Ya. supaya bukan cuma makanannya yang maju, tapi edukasi di masyarakatnya tentang Juga makanan juga pelan-pelan maju. Setuju. Karena kita nggak bisa menang sendiri ya sis. Kita harus kalau mau menang ya harus emang bareng-bareng berkolaborasi. Karena kan ada demand, ada supply. Betul. Ketika demand barang-barang yang lebih baik, supply akan mensuplai yang lebih baik lagi. Betul. Oke, ini adalah pertanyaanku yang terakhir. Dan ini adalah pertanyaan yang selalu aku tanya ke narasumber aku. Jadi kan tayangan ini akan selalu ada di YouTube kita dan ada di platform kita kan. Ini forever ya, bakal stay. 5 tahun lagi kamu iseng nonton lagi episode ini. Oke. Apa yang Renata sekarang ingin sampaikan ke diri kamu sendiri di 5 tahun ke depan? Tumben ya, biasanya tuh to the past. Iya, ya kan? maunya sekarang to the future. So, pesan untuk diri saya sendiri di 5 tahun lagi. I am doing this for you. Itu doang? Ada lagi? I love you. Oh, itu penting sih. Itu sangat penting. Menurut aku self love is very important. Renata, terima kasih banyak. Thank Senang you. bisa ngobrol-ngobrol. Terima It's been kasih fun. teman-teman yang udah datang. Terima kasih teman-teman yang udah nonton di Thank you YouTube semua. platform. Dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media jam 6 sore. Bye bye.